Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana banyak informasi yang mengatakan bahwa honorer kategori 2 dan non kategori yang masa kerja lama diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Nah, informasinya Bapak Ibu, terkait dengan informasi pengangkatan honorer yang jadi ASN, bagaimana dengan honorer kategori 2 diangkat jadi ASN tanpa tes? Nah, untuk mengetahui informasi terkait dengan hal ini terutama untuk honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang masa kerja lama, simak informasi terkini terkait dengan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Mengenai nasib honorer, di sini disampaikan bahwa sudah lama jadi sorotan. Nasib honorer ini, terutama kategori 2 dan honorer non-kategori yang sudah lama mengabdi, kini kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Suatu hal yang wajar kalau para honorer kategori 2 dan honorer non-kategori yang telah memiliki masa kerja lama, suatu hal yang wajar kalau mereka diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar sebagaimana yang telah tertuang di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang diperbincangkan dengan serius oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bagaimana tidak, pertanyaan besar mengenai apakah mereka dalam arti honor kategori 2 bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa melalui tes kembali. Ini menjadi polemik. Nah, kenapa bisa menjadi polemik Bapak Ibu? Karena memang ini menjadi satu perbincangan hangat antara pemerintah bersama dengan DPR RI. Yang mana pada dasarnya DPR RI ngotot supaya para honorer yang sudah lama mengabdi ini apalagi telah terdaftar dalam database BKN supaya bersukacita bila diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Bahkan diusulkan supaya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme yang dijalankan pemerintah untuk honorer kategori 2? Yaitu ikuti terus informasi berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan inti, penting untuk kita pahami terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu honorer yang sebenarnya siapa yang menjadi prioritas ini. Jadi siapa sebenarnya para honorer kategori 2 itu sehingga bisa menjadi prioritas pengangkatan menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, honorer kategori 2 adalah tenaga kerja atau pegawai honorer yang telah mengabdi di pemerintahan sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan pada tahun 2014 yang lalu. Jadinya mereka sudah puluhan tahun mengabdi. Banyak dari honorer kategori 2 ini yang telah berkontribusi selama bertahun-tahun, tetapi statusnya belum jelas. Lalu apakah honorer kategori 2 bisa langsung diangkat menjadi ASN? Itu adalah satu pertanyaan serius yang mesti kita harus ketahui apa kira-kira jawabannya. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2014 yang berlaku, sebenarnya ada mekanisme khusus bagi honorer kategori 2 bahwa mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi khusus menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun, bukan berarti honorer kategori 2 bisa langsung diangkat tanpa seleksi. Ingat Bapak Ibu ya, sepertinya ini adalah satu pernyataan serius bahwa dalam hal memprioritaskan honorer kategori 2 dan non kategori ini yang sudah puluhan tahun mengabdi, dalam arti mereka diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN, di sini disampaikan bukan tanpa
seleksi tes. Berarti dengan demikian sebaliknya, yaitu wajib melalui tahapan tes. Namun tahapan tesnya Bapak Ibu kemungkinan ini beda dengan tes yang diikuti oleh calon pelamar pada umumnya. Karena seleksi yang dijalankan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dari seleksi reguler, mengingat pengalaman dan pengabdian mereka yang telah lama. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh honorer kategori 2 jika ingin mengikuti seleksi khusus menjadi aparatur sipil negara. Antara lain, pertama, usia maksimal saat pendaftaran harus sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ada patokannya. Kalau kita berpatokan pada ketentuan usia, maka itu jelas ada berapa usia minimal dan berapa usia maksimal. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja sebagai honorer di instansi pemerintah minimal selama 6 tahun secara berturut-turut. Ketiga, memiliki SK pengangkatan sebagai honorer sebelum Undang-Undang ASN disahkan pada tahun 2014 yang lalu. Kemudian, memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dituju. Nah, berikutnya, bagaimana langkah-langkah pengangkatan honorer kategori 2 ini? Maka ini juga adalah suatu hal yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, para honorer kategori 2 perlu menjalani beberapa langkah, yakni pertama, melakukan pendaftaran seleksi khusus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ingat Bapak Ibu ya, seleksi khusus sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Kedua, mengikuti seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu terkait dengan seleksi administrasi wajib ya, semua Bapak Ibu honorer harus melakukan hal ini dengan memperhatikan kelengkapan dokumen serta berkas-berkas yang wajib dipersyaratkan pada saat pendaftaran. Yang ketiga, mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Empat, mengikuti tahapan verifikasi dan validasi data. Kelima, bagi yang lulus akan diumumkan dan kemudian menjalani masa percobaan sebagai CPNS. Keenam, setelah masa percobaan selesai dan dinilai memenuhi syarat, baru kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi, dari langkah-langkah atau tahapan yang mesti diikuti oleh seluruh Bapak Ibu honorer kategori 2 ini dan non-kategori yang sudah lama mengabdi, ini sepertinya sangat mudah dibandingkan dengan yang mengikuti seleksi pada umumnya. Bagi honorer kategori 2, peluang untuk menjadi ASN sebenarnya terbuka lebar. Karena memang para honorer kategori 2 ini menjadi prioritas pemerintah untuk pengangkatan menjadi ASN. Meskipun mereka dalam arti honorer kategori 2 perlu mengikuti seleksi, tetapi pemerintah memberikan kesempatan yang lebih besar dengan mekanisme khusus. Ingat Bapak Ibu ya, mekanisme khusus, bukan mekanisme umum. Dengan demikian berarti ada harapan besar seluruh honorer kategori 2 bisa terangkat menjadi pegawai negeri sipil. Harapannya mereka yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan kepastian dan hak yang setara dengan ASN lainnya. Selain itu juga para honorer kategori 2 yang ingin tahu apakah namanya sudah terdata dalam database ataupun belum, langsung saja cek di situs resmi pendataan bkn.go.id. Jadi bagi para honor kategori 2, tetaplah semangat dan persiapkan diri sebaik mungkin supaya impian Bapak Ibu honorer bisa tercapai untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Satu hal yang perlu dicamkan dengan informasi ini Bapak Ibu, walau nantinya para honorer kategori 2 dan honorer non kategori dengan masa kerja sebagaimana yang telah disampaikan mulai masa kerja 6 tahun, maka seleksi yang diikutkan yaitu seleksi dengan mekanisme khusus. Sehingga nantinya setelah memenuhi 6 tahapan atau langkah yang harus diikuti ini, maka jelas Bapak Ibu honorer akan mendapatkan kabar gembira terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer kategori 2 dan honorer non kategori yang masa kerja sudah lama untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini menjadi satu kabar baik dan kabar baru kepada Bapak Ibu honorer kategori 2. Dengan proses yang harus dilakukan ini,
Ini sengaja dikemas oleh pemerintah supaya Bapak Ibu honorer lolos mencapai impian menjadi ASN dengan seleksi mekanisme khusus. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.